Nah sekarang itu banyak juga majelis-majelis yang di situ unsur dangdut itu bukan musiknya aja, tapi jogetnya, macam-macamnya itu masuk ke majelis sholawat. Gimana menurut sampean? Kenyataannya di beberapa tempat di majelis-majelis sholawat itu justru sholawatan sambil joget-joget, Sambil ikhtilat bainar rijal wan nisa. Setiap hal-hal yang bernilai ibadah, setiap hal-hal yang diperbolehkan, bahkan yang wajib sekalipun, tapi di dalamnya justru mengundang kemaksiatan, maka haram untuk melaksanakannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Masih Belajar bersama saya Muhammad Zaid Murtado, dan telah hadir bersama kita seorang penyanyi religi yaitu Ihsan Latif. Bukan Lataiful Ihsan ya? Kalau kemarin beliau hadir di sini sebagai co-host ya, sebagai Lataiful Ihsan, tapi sekarang yang hadir dalam sosok Ihsan Latif. Bermuka dua dong ya? Bukan bermuka dua sebetulnya, berkepribadian ganda. Berkepribadian ganda. Oke, jadi beliau ini orang yang cukup concern di dunia musik religi ya. Ya. Kalau boleh tahu kenapa memutuskan, wah saya harus serius di dunia itu? Oke, karena memang yang pertama, kenapa kok ke musik religi? Karena memang kebetulan saya sendiri suka musik. Ya. Saya penikmat musik, dan kemudian saya akhirnya belajar untuk produksi musik. Nah, karena saya juga backgroundnya sebagai santri, yang punya kewajiban juga untuk menebarkan ilmunya, kemudian ya untuk berdakwah juga. Nah, saya menemukan satu kolerasi ya, antara musik dan dakwah ini juga. Dimana semua orang ini kan, kebanyakan orang ya, hampir semua orang kan senang musik ini. Ya. Nah, mengapa tidak kita selipkan saja nilai-nilai dakwah dalam musik? Nah, Jadi mirip konsep nada dan dakwah itu. Nada dan dakwah punyanya Haji Rama Irama ya. Setiap seniman itu kan ingin karyanya beda dengan karya orang lain. Betul. Nah, sampai ini kan sudah banyak sekali musik-musik yang diupload di YouTube, di Spotify dan semacamnya. Apa yang bikin musiknya beda dari musik lain? Musik saya ya kebanyakan. Yang pasti pertama jarang cover ya, bikin jarang sendiri cover ya. Soalnya kalau sekarang tuh banyaknya penyanyi terkenal tapi bisanya cuma cover. Nah itu ya. Mereka ya bukan masalah cover atau tidaknya ya. Ya. Ya banyak ya penyanyi yang menyanyikan lagu orang lain. Ya. Tapi kan memang itu diproduksi semacam itu gitu. Ya. Penciptanya memang untuk dinyanyikan. Nah tapi banyak yang cover-cover doang gitu-gitu doang. Ya ada positifnya, ada buruknya. Positifnya ya memang dia menampilkan suara dia memang bagus gitu. Tapi ya secara kreatifnya agak kurang karena ya itu tadi cover punya orang aja jadinya. Nah tapi kalau lagu-lagu saya itu kebanyakan memang hasil ciptaan saya dan teman-teman saya gitu loh. Jadi original. Gitu. Original. Musiknya juga begitu. Bikin sendiri. Musiknya itu? saya bikin sendiri. Ya bekerja sama dengan beberapa teman saya yang produser musik juga gitu loh. Berarti memang betul-betul terjun dalam dunia ini bukan sekedar nyanyi, tapi juga mengkreasi gitu ya. Mengkreasi betul. Mengkreasi. Kalau boleh tahu, secara singkat aja, dalam memproses lagu itu gimana? Satu lagu itu prosesnya seperti apa sih? Kalau saya termasuk lama ya, mungkin terlalu idealis ya mas. Oh idealis, bukan kurang berbakat. Ya memang ya betul juga sih. Memang saya sendiri main musik kan nggak bisa. Saya nggak bisa main, saya belajarnya otodidak aja gitu, lewat YouTube dan sebagainya. Jadi memang agak lama prosesnya. Saya bikin musik dari lirik sampai ke jadi musiknya ya, sampai akhirnya dipublish ke digital platform itu agak lama. Karena memang ya saya sendiri cari ide dulu lah, gitu. Cari ide dulu, inspirasi dulu apa kira-kira yang bisa kita jadikan lirik lagu. Kemudian setelah lirik lagu jadi, biasanya saya bikin musiknya. Bikin musiknya saya garap sendiri, atau juga bisa kebalikannya. Jadi saya bikin musik dulu, baru liriknya saya cari. Liriknya bagaimana gitu. Ada dua proses ya, ada dua model. Jadi itu seakan-akan kayak gini, ketika ada lirik, nah lirik ini biasanya kayak punya roh tersendiri gitu. Lirik ini mau dibawa kemana, musiknya semacam apa, itu punya kriteria sendiri. Sama dengan musiknya juga. Musik ini kayaknya enak nih dengan lirik-lirik yang seperti ini gitu. Tapi walaupun bikin sendiri, tapi kan yang namanya seniman itu punya
apa ya, ibaratnya punya nuansa dalam musiknya atau ada referensi yang dia jadikan ini musik saya mau dibikin kayak si ini gitu. Contohnya kayak Naif ya, band Naif itu kan seperti band-band jadul tahun 70-an 80-an kayak The Beatles gitu kan. Atau bahkan kayak Muse itu, saya kan suka Muse ya. Itu kan referensinya banyak dari musik klasik, dari Chopin dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau sampean siapa? Kalau saya lebih untuk sekarang gini. Kalau dulu mungkin saya lebih banyak mendengarkan lagu-lagu pop modern ya. Pop modern kayak lagu-lagunya Justin Bieber atau ke R&B, Chris Brown, kemudian apa namanya hip hop, lagu-lagu hip hop, Kendrick Lamar dan lain sebagainya. Nah, itu jadi musiknya elektronik kebanyakan. Iya, kebanyakan elektronik, Tapi kemudian ya beberapa teman saya sih memang kasih masukan ke saya bahwa ya musik itu memang musiknya bagus gitu ya, musiknya bagus. Cuma untuk pasaran di Indonesia itu kurang gitu. Oh iya. Nah, jadi untuk industri itu agak kurang gitu loh. Jadi ini, ternyata saya bukan juga Dali tapi ya, bukan Dali ya. Iya. Kenapa? Karena saya nggak laku. Gitu. Enggak. Maksudnya gini, ya artinya saya sepakat ya. Selera musik orang Indonesia itu yang disukai kebanyakan orang ya. Ya karena itu seleranya gitu, karena bukan kita nggak bisa bilang itu bagus atau enggak, jelek enggak, tapi memang ya beda-beda. kultur ya. Kulturnya begitu. Di Amerika kenapa kok pop R&B yang kuat, country, musik-musik country yang kuat ya karena memang kulturnya seperti itu. Sama di Indonesia itu semua mau sukunya apa, ya mau dia sukunya Jawa, mau suku Lampung, apa segala macam. Kalau udah Denny Caknan, koplo pasti bisa. Karena memang kulturnya sudah terbangun. Tapi ini ya, nggak ada keinginan masuk ke ini ya, sholawat koplo ya. saya penikmat koplo tapi saya genre untuk musik-musik saya lebih ke pop. Nah sekarang kan gini, nah karena namanya dakwah itu kan menyesuaikan masyarakat. Akhirnya musik yang disukai koplo. Akhirnya kita geser sedikit ini ya. Banyak ya udah sholawatannya koplo, sambil koplo. Bahkan sampai majelis sholawatnya itu ya kalau bisa dibilang sekarang ya. Sekarang ini kan majelis sholat banyak sekali dengan berbagai model. Nah sekarang itu banyak juga majelis-majelis yang di situ unsur dangdut itu bukan musiknya aja, tapi jogetnya, macam-macamnya itu masuk ke majelis sholawat. Gimana menurut sampean itu? Jadi begini, andai kata sholawat di cover atau sholawat dengan musik-musik ya kayak koplo, musik remix kan banyak juga ya musik remix, ya musik pop juga. Sebenarnya sah-sah saja, sah-sah saja karena mungkin orang emang seleranya berbeda-beda. Dia lebih nikmat ketika dengar sholawat sambil dikoplo gitu. Banyak loh orang sampai usul gitu ya. Iya, sampai usul pokoknya. Itu perantara lah. Nah, tapi yang menjadi poin penting sebenarnya adalah jangan sampai musik-musiknya itu atau oknum-oknum di balik musik itu, ya penikmat musiknya, ya pendengarnya atau penyanyinya itu justru merendahkan apa yang dinyanyikannya. Oh iya. Gitu. Karena kan sebenarnya kan hukum nyanyian itu kan sebenarnya boleh-boleh saja. Gitu kan. Asalkan itu baik maka boleh gitu. Kalau mungkin eksplisit, nah itu baru masih diperdebatkan lagi. Kalau kita bahas hukum ini ya, hitam putih dalam fikih itu kan banyak sekali keterangan menghadiri walimah saja, menghadiri undangan pernikahan gitu. Kalau di situ ada unsur-unsur keharaman yang tadinya hukumnya wajib, itu bisa jadi haram justru. Berarti kan kita ketika ingin mengadakan majelis sholawat, ini kan harus betul-betul memastikan unsur-unsur yang ada di dalamnya itu jauh dari keharaman gitu kan. Sedangkan kita lihat sendiri kan ya beberapa niatnya baik, ngajak orang sholawatan, tapi kenyataannya di beberapa tempat di majelis-majelis sholawat itu justru sholawatan sambil joget-joget, sambil ikhtilat bainar rijal wan nisa, campur aduk, terus joget-joget, sambil di close up lagi kan. Jogetnya itu joget yang bukan ya gimana ya, mau nyebut joget syar'i masa ada joget syar'i. Joget sufi. Ya, maksudnya joget yang menimbulkan kemaksiatan. Nah, contohnya ya ketika wanita itu joget di depan, dia lagi majlisan nih, tapi dia joget di depan ajnabi, di depan orang yang bukan mahramnya. Lah itu kan
haram juga jatuhnya. Kemudian mungkin jogetnya yang terlalu mengundang syahwat. Ya mengundang syahwat. Apa namanya? Ya kita tidak menyalahkan orangnya yang hadir ya. Mereka hadir, saya yakin mereka niatnya tulus mau sholawatan. Biasanya kameramen suka ya. Iya tuh, nah ini incerannya kameramen ini biasanya. Kontennya ya, yang sambil joget sholawatan tapi pargoy gitu-gitu kan. Senangannya mereka ini kameramen. Nah itu jadi sebenarnya ini sudah pernah dibahas loh sama Mbah Yai Hasyim Asy'ari dalam kitab At-Tanbihatul Wajibat itu. Iya, masalah maulid kalau masalah maulid. Masalah maulid Nabi. Ya beliau menerangkan bahwasanya ya ini sangat dianjurkan ya maulid Nabi, pembacaan maulid Nabi, di dalamnya ada pembacaan ayat Al-Qur'an, kemudian di dalamnya ada pembacaan sirah nabawi, nasihat-nasihat, terus bersedekah, itu kan bagus. Tapi kalau di dalamnya ada unsur-unsur maksiat, maka kata beliau justru jatuhnya haram untuk menghadiri acara tersebut. Berarti ketika kita ingin menyesuaikan masyarakat pun yang nggak harus ngikutin semuanya, tetap ada penyesuaian, ada akulturasi, itu juga nggak boleh kebablasan. Berarti kan. Tetap. Bahkan kan di dalam kitab itu ya beliau itu mengutip sebuah ayat Al-Quran. Jadi kan itu perintah. Jadi ketika itu para sahabat itu kan banyak yang mencela berhala. Mencela berhala. Tapi kemudian turun ayat Al-Quran itu memerintahkan untuk jangan mencela berhala itu. Karena nanti bisa jadi itu alasan orang-orang kafir itu mencela Gusti Allah gitu. Nah, ini beliau mengutip ya, Kiai Hasyim Asy'ari itu mengutip ini tuh bisa jadi dalil. Ini tuh bisa jadi dalil bahwasannya setiap hal-hal yang bernilai ibadah, setiap hal-hal yang diperbolehkan, bahkan yang wajib sekalipun, tapi di dalamnya justru mengundang kemaksiatan, maka haram untuk melaksanakannya dan wajib untuk meninggalkannya. Nah itu toh. Jadi dari ayat itu akhirnya muncul, bisa dikiaskan begitu ya. Pokoknya perkara yang bisa memancing kemaksiatan itu juga jadi maksiat gitu kan. Ya maulid Nabi, sholawat kan bagus. Iya, takutnya ada maulid Nabi tapi jadi sarana i'anah alal maksiyah. I'anah alal maksiyah kan haram ya, menolong kemaksiatan. Jadi orang-orang justru terfasilitasi dengan majelis sholat untuk bermaksiat. Seharusnya ya ketika memang banyak ya fenomena ini, banyak sekali orang-orang itu yang awalnya memang ahli maksiat, mereka ahli maksiat, tapi justru ketika mendengar lantunan sholawat, itu mereka akhirnya tobat, mau hatinya tersentuh. Tapi ya jangan sampai hal yang sudah bagus ini malah ternodai. Nah ini orang udah mau tobat loh, orang mau tobat, sama di sana malah terfasilitasi. Ya kadang jogetnya tuh dipancing sama yang di atas panggung. Nah itu loh. Ya sebenarnya walaupun sebenarnya joget kan ada yang diperbolehkan. Iya betul. Kayak orang Habasyah ya kalau nggak salah. Orang Habasyah yang ketika itu bertemu dengan Nabi, itu joget-joget di depan Nabi saking senangnya ketemu Nabi. Ekspresi kegembiraan. Bahkan juga ada riwayat hadis para sahabat tuh ketika kalau pada subuh tuh zikir sambil goyang-goyang kan, sambil menggerakkan badannya. Saya juga teringat sama Al-Maghfurlah Abah Kiai Haji Muhammad Sobari ya. Itu ketika istighosah hadiyu, beliau tuh sering bilang kalau zikir tuh digerakin badannya. Ya digerakin badannya biar nggak ngantuk, satu. Yang kedua ya biar anggota tubuh kita juga diajak berzikir gitu loh. Diajak berzikir semua. Tapi ya tidak berlebihan sampai yang akhirnya bernilai maksiat. Seperti itu. Jadi nggak masalah sih, kita kayak gini doang kan nggak masalah. Nggak masalah. Ketika ya Rasulullah, gitu-gitu. Jadi oke lah. Harus perbaiki niat juga sih sebetulnya. Jadi entah itu yang menyelenggarakan atau yang ikut-ikut majelis. Sekarang kan banyak ya ikut majelis. Jadi kalau ada majelis sholawat rajin banget, tapi akhirnya keluar malam sama cowok gitu kan. Jadi artinya ikut majelis itu sangat baik sekali, tapi harus diiringi dengan harus menjaga diri juga supaya dalam melaksanakan itu tidak bercampur dengan hal-hal yang berbau maksiat gitu ya. Jadi jangan diartikan gara-gara di podcast ini nggak senang sama majelis sholat, bukan begitu. Enggak. Ini juga kalau nggak ada majelis sholat susah ini. Enggak, kita juga sering majelisan. Iya, sering majelisan. Kita juga mengadakan majelis sholawat kok.
Di pondok juga kita sering sholawatan. Jadi nggak masalah untuk ikut majelis itu sangat baik sekali. Memuji Kanjeng Nabi, ada perintahnya jelas gitu. Atau gini, mungkin ya ini salah satu faktor kenapa sekarang itu banyak majelis sholawat yang sudah mirip konser. Itu saya rasa karena semakin banyak orang yang tidak paham makna sholawatnya. Yeah. Jadi dianggap sholawatan itu ya sekedar musik. Musik ada lagunya ya, bisa dinikmati gitu. Jadi kedudukannya itu seolah-olah setara dengan konser. Nah menurut saya salah satu sebabnya adalah karena tidak ada transfer maknanya. Yeah. Sebenarnya gini, kalau itu sebagai syiar, ya sebagai syiar nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi nilai-nilainya harus dijaga, gitu. Nilai-nilai harus dijaga. Jadi mau semegah apapun kan nggak masalah, ya nggak? Kan ada, saya lupa namanya, salah satu ulama itu mengatakan bid'ah paling bagus, bahkan menurut beliau, bid'ah paling bagus itu adalah bid'ah yang terjadi di kota Irbil. Di kota Irbil di mana setiap bulan Maulid Nabi, ya setiap Rabiul Awal itu satu kota dihiasin semua. Semua dihiasi perhiasan, orang-orangnya bebersih semua. Kemudian bikin masakan banyak, dibagi-bagi, bersedekah, baca ayat-ayat Al-Qur'an, sirah nabawi itu diinikan semua. Nah itu sirah nabawi itu kan syiar ya. Saking cintanya sama Kanjeng Nabi. Nah tapi juga di situ ditekankan tidak berlebih-lebihan. Gitu. Makanya saya tuh suka menganjurkan kalau majelis sholawat di pondok ya sesekali adalah satu qasidah dibahas maknanya gitu ya. Atau ini kan bentar lagi Ramadan ya. Yeah. Ramadan ya adalah kitab-kitab yang isinya maulid, yang isinya qasidah itu dimaknani di depan para santri supaya santri itu kualitasnya beda lah sama yang bukan santri. Jadi ketika ikut sholawatan, ngerti ini maknanya apa gitu. Oke, barangkali sudah banyak ya obrolan kita pada kesempatan kali ini bahas tentang profesi beliau ya, tentang majelis sholawat. Moga-moga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya, di perjumpaan berikutnya dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.